Selamat siang, perkenalkan nama saya Yeswir Alexander Mupati, NIM 204111001. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohana MDC Hajinet dengan NIM 204111011. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Victoris Umbulani dengan NIM 204111018. Perkenalkan, nama saya Yohan Prisleo Omega Lopis, NIM 204111025. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Tronaen dengan NIM 204111023 sebagai pemateri. Kami dari kelas formasi A, kelompok 8. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas materi mengenai uji identifikasi kation dengan materi-materi yang akan kami bahas, yaitu ada prinsip, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Prinsip percobaan analisis kation. Kation merupakan suatu ion yang bermuatan positif yang terbentuk karena adanya suatu atom yang melepaskan elektronnya pada kulit terluar. Uji identifikasi kation akan dilakukan berdasarkan reaksi yang dihasilkan dengan reagen yang disediakan dalam laboratorium, serta mengambil atau menganalisa reaksi yang terjadi dalam uji tersebut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ialah tabung reaksi, sikat tabung, rak tabung, pipet tetes, penganas air, batang pengaduk, papan hitam, dan kamera. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan ialah AgNO3, CuSO4, FeSO4, FeCl3, MnSO4, BaCl2, CaCl2, MgSO4, KCl, NH4Cl, Aquades, dan larutan-larutan bereaksi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Yang pertama yaitu prosedur kerja dari sampel AgNO3 0,1 m. Di sini sampel AgNO3 akan ditambahkan dengan beberapa jenis larutan, yaitu ada larutan HCl, larutan NH3, larutan NaOH, larutan Ki, larutan K2CO4, larutan Na2CO3, larutan NH4OH, dan larutan Na2S. Untuk keseluruhan prosedur kerjanya sama, yaitu yang pertama, ambil 3 tetes AgNO3 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 tetes larutan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Yang kedua adalah prosedur kerja dari sampel CuSO4 0,25 m. Di sini, larutan sampel CuSO4 akan ditambahkan dengan beberapa larutan, yaitu ada larutan NaOH, larutan Ki, larutan NH3, larutan KCN, larutan NH4OH, dan larutan NH4CNS. Untuk keseluruhan prosedurnya juga sama, yaitu ambil 5 tetes CuSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan, kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Yang ketiga adalah prosedur kerja dari sampel FeSO4 0,5 mol. Di sini sampel FeSO4 akan ditambahkan dengan beberapa jenis larutan, yaitu ada NaOH, ada larutan K4FeCN6, ada larutan K3FeCN6, ada larutan Na2S, dan ada larutan Na2S. Untuk keseluruhan prosedur kerja sama, yaitu ambil 5 tetes FeSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung.
Yang berikutnya adalah prosedur kerja dari sampel FeCl3 0,5 mol. Untuk sampel larutan FeCl3 ini akan ditambahkan juga dengan beberapa jenis larutan, yaitu yang pertama ada K4FeCN6, yang kedua adalah larutan NaOH, yang ketiga adalah larutan NH3, yang keempat adalah larutan CH3COONA, yang kelima adalah larutan Na2S, yang keenam adalah larutan NH4CNS, dan yang kelima adalah larutan K3FeCN6. Untuk keseluruhan prosedur kerja sama, yaitu ambil 5 tetes larutan FeCl3 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan NH3 atau jenis larutan-larutan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan, kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Yang berikutnya ialah prosedur kerja dari sampel MnSO4 0,25 mol. Yang pertama, sampel MnSO4 ini akan ditambahkan juga dengan beberapa jenis larutan lainnya, yaitu ada larutan NaOH, larutan NH3, larutan Na2S, larutan NH4OH, dan larutan PbO2. Keseluruhan prosedur kerja sama, yaitu ambil 5 tetes larutan MnSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan NaOH, setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan, kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Untuk sampel MnSO4 ditambah dengan PbO2, langkah kerjanya ialah ambil 5 tetes larutan MnSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya masukkan serbuk PbO2 dan 5 tetes HNO3. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan, kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Selanjutnya adalah larutan BaCl2. Larutan BaCl2 akan ditambahkan dengan larutan lainnya seperti larutan K2CrO4, larutan NH42CO3, larutan Na2S, lalu larutan H2SO4, kemudian hasilnya ditambahkan dengan larutan HCl berbanding HNO3 sebanyak 3:1, kemudian larutan BaCl2 akan diteteskan kemudian dikeringkan dan ditambahkan dengan etanol 0,5 ml. Langkah kerjanya sama saja dengan langkah kerja yang sebelumnya, yaitu larutan BaCl2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan larutan-larutan yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian pada larutan BaCl2 yang dikeringkan di dalam cawan penguap, kemudian ditambahkan 0,5 ml etanol, lalu dinyalakan. Yang ketujuh adalah larutan CaCl2. Larutan CaCl2 akan ditambahkan dengan beberapa larutan lainnya seperti larutan K4FeCN6, larutan K2Cr2O7, larutan NH42CO3, larutan H2SO4, dan kemudian akan ditambahkan dengan larutan HCl banding HNO3 sebanyak 3:1. Kemudian sama seperti BaCl2, larutan CaCl2 juga akan dikeringkan kemudian ditambahkan etanol sebanyak 0,5 ml. Prosedur pengerjaannya sama seperti prosedur pengerjaan yang sebelumnya, yaitu larutan CaCl2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan larutan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian keringkan 7 tetes larutan CaCl2 di dalam cawan penguap, kemudian tambahkan etanol 0,5 ml, kemudian dinyalakan. Yang berikut adalah NaCl. Pada NaCl dilakukan uji nyala atau flame test, yaitu uji kering dengan menggunakan kawat NiHCr yang dibakar di atas api Bunsen atau api oksidasi. Larutan berikutnya adalah larutan MgSO4. Pada larutan MgSO4 akan ditambahkan beberapa larutan, yaitu larutan Na2CO3, kemudian larutan Na2S, kemudian larutan NaOH, dan titan yellow. Cara kerjanya juga sama, yaitu larutan MgSO4 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan masing-masing larutan yang telah disebutkan, kemudian dikocok untuk mengetahui hasil reaksinya. Selanjutnya larutan KCl.
larutan KCl akan ditambahkan dengan larutan Na2S dan larutan HClO4. Kemudian larutan KCl juga akan dikeringkan dan ditambahkan dengan etanol 0,5 ml. Langkah kerjanya sama saja dengan langkah kerja yang sebelumnya, yaitu larutan KCl dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan masing-masing larutan yang telah disebutkan. Kemudian langkah kerja yang kedua, yaitu ambil 7 tetes larutan KCl, keringkan di cawan penguap, dan akan membentuk kristal, kemudian tambahkan etanol 0,5 ml lalu dibakar. Selanjutnya adalah larutan NH4Cl. Uji yang pertama yaitu NaCl dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan NaOH dan dikocok untuk melihat perubahan warna. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan HCl pekat. Uji yang kedua yaitu NH4Cl dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan larutan Na2S dan kemudian kocok untuk melihat perubahan warna. Yang ketiga yaitu larutan NaH4Cl dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan larutan NaOH dan kemudian tambahkan lagi dengan reagen Nessler dan kemudian kocok untuk amati perubahan warna. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.